aku bisa terus menjadi rumah mereka gitu, tanpa memberi tempat yang nyaman untuk pulang ke diri aku gitu. Jadi aku adalah rumah, tapi siapa rumahku? Apa rumahku gitu? Di mana tempat nyaman yang aku juga bisa menjadi rapuh gitu. Karena kadang orang-orang terdekat juga menuntut aku untuk kuat, sehingga aku dituntut untuk hanya mendengar tapi nggak didengar. Itu adalah fase-fase. Aku sering dibecandain kalau misalnya aku lagi nangis, temenku gitu atau apa, aku dibecandain, ya lo nangis tapi rumah lo marmer. What? Is it really teman kamu atau cuma Ya orang di sekitar kamu? orang-orang gitu, misalnya aku cerita, lo nangis juga besoknya lo bisa beli tiket ke Italia, terus lo nangis di Lake Como. Dan aku ngerasa kayak, ya iya sih, tapi bukan berarti gue berhenti nangisnya kan. Berarti gue tetap nangis dong, berarti tetap ada emosi sedih di situ yang harus ditampung. Personal branding dan pencitraan. Aku bikin ABCDEFG, aslinya aku begitu. Aku posting karena itu adalah bagian dari strategi personal brandingku. Tapi aku aslinya nggak kayak gitu, di kamera doang aku kayak gitu, that's pencitraan. Itu dua hal yang orang harus tahu gitu. Jadi kenapa teman berkelas aku bilang adalah siapa dia di saat orang gak melihat. Karena di zaman sekarang, di zaman sosial media, orang baik di saat ada mata yang melihat. Orang bersedekah di saat ada mata yang melihat. Aku gak mau temen itu. Aku mau orang baik di saat sama profesi, pencapaian, atau apapun yang orang itu punya. Tapi teman berkelas buat aku adalah bagaimana dia berperilaku di saat tidak ada yang melihat. Itu berkelas buat aku. Karena ketika tidak ada orang yang melihat, dia tetap menjadi orang yang baik, tetap menjadi orang yang ingin memberikan yang terbaik, ya itu adalah teman yang tulus buat kita. Dan kita sangat membutuhkan teman-teman seperti itu gitu. Gak peduli ada yang melihat, gak peduli menerima balasan, tapi tetap menjadi orang yang baik. Kalau kamu tetap standarnya kayak gini, standarnya tinggi, kamu gak akan pernah nemuin pasangan. Jadi kamu harus nurunin standar kamu kalau kamu mau nemuin pasangan. Itu advice yang paling buruk yang pernah aku terima. Karena aku ngerasa kalau aku nurunin standar, berarti aku dapat pasangan yang emang sesuai dengan standar yang udah aku turunin dong. Kalau aku maunya nemuin pasangan sesuai dengan standar yang udah aku set buat diri aku, karena aku sangat tahu value yang aku pantas untuk dapatkan, kenapa enggak? Tapi kayaknya menjadi perempuan di sini tuh kita harus melemah dulu, harus turun dulu standarnya untuk dapat pasangan. Menurut aku itu jadi manjain pasangannya ya. Karena atau malah itu malah merendahkan laki-laki menurut aku, jujur. Setuju. Ya. Setuju. Nasihat yang aku terima itu bukan merendahkan perempuan, tapi merendahkan laki-laki. Karena berarti laki-laki itu bisanya sama perempuan yang standarnya rendah dong. Berarti kalau laki-laki bisanya sama perempuan yang standarnya rendah, laki-lakinya juga rendah dong. Iya. Dan orang tuh nggak sadar dengan ngomong kayak gitu sebenarnya merendahkan laki-lakinya, bukan merendahkan perempuannya, gitu. Untungnya aku tidak pernah percaya, cuma memilih kesenangan yang sesuai dengan budget gitu kali ya. Dan dengan penghasilan aku yang sekarang, aku nggak naikin lifestyleku sih. Aku tetap naik pesawat dengan tiket ekonomi. Kayak ketika nggak perlu-perlu banget beli tiket bisnis ya nggak usah. Gitu. Kalau aku bisa duduk kayaknya cuma pengen ke Jepang 7 jam nggak apa-apa, 7 jam ekonomi. Tinggal tidur aja, apalagi flight malam. Tinggal tidurin aja, nggak masalah. Nanti sampai Jepang kita tinggal pijit gitu. Daripada harus mengeluarkan uang 3 kali lipat atau 4 kali lipat untuk duduk di kursi bisnis. Gitu. Jadi ya aku nggak apa-apa ke Jepang atau ke Korea yang nggak harus puluhan jam duduk di kursi ekonomi. Dan aku tidak pernah menjadikan barang yang aku pakai atau liburanku atau kursi pesawatku adalah identitas diriku. Oh iya. Atau kelas hidupku gitu.